Perkenalkan, nama saya Laili Nur Istighfaro dari kelas 2023C dengan NIM 374. Di sini saya akan menjelaskan tentang legitimasi. Legitimasi sendiri yaitu bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan atau kewenangan oleh seorang pemimpin. Ada berapa tipe-tipe legitimasi? Yang pertama, legitimasi tradisional Keraton Inggris. Yang kedua, menjamin kesejahteraan. Yang ketiga, legitimasi penafsir atau pelaksanaan ideologi Pancasila. Yang keempat, penganut prosedur yang ditetapkan undang-undang. Yang kelima, kualitas pribadi atau karisma. Selanjutnya yaitu sistem perwakilan kepentingan. Konsep perwakilan kepentingan merujuk pada seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara, bertindak, atau memperjuangkan hak politik atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Konsep demokrasi perwakilan ini sesungguhnya merupakan jawaban atas kondisi pertumbuhan dan perkembangan penduduk, sehingga sangat mustahil untuk tetap menerapkan mekanisme dan sistem demokrasi langsung. Ini yang membuat demokrasi langsung menjadi pilihan yang sulit dalam sistem pemerintahan, sehingga konsep perwakilan adalah pilihan yang sangat realistik. Untuk memasuki sistem perwakilan kepentingan, maka kita melihat bagaimana sebuah komunitas politik. Jika berbicara tentang komunitas politik dihubungkan dengan kehidupan dalam sebuah kelompok, yaitu harus saling berinteraksi. Komunitas politik memiliki dua kelompok. Yang pertama adalah jumlah penduduk sedikit dan berstruktur masih sederhana. Dalam hal ini, lembaga penghubung belum mendesak. Kelompok kedua yaitu penduduk banyak, majemuk, dan kompleks yang lembaga penghubungnya sudah terasa, memiliki kemungkinan kurangnya pekerjaan pertanian yang disertai dengan meluasnya pekerjaan. SPK dihubungkan dengan urbanisasi yang tidak selalu memunculkan diferensiasi dan diversifikasi struktural, sebab sebagian migran tetap pada lapisan yang bawah. Bentuk-bentuk pluralisme berikut merupakan beberapa bentuk dari pluralisme. Yang pertama, pluralisme budaya yaitu sebuah kondisi budaya yang majemuk, di mana istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif. Artinya, orang-orang akan mampu hidup secara bersama dengan menerapkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan budaya orang lain, agar bisa tercapainya pluralis. Nomor 2, pluralisme agama. Pluralisme agama sebenarnya memiliki konsep yang begitu luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda. Nomor 3, pluralisme sosial. Pluralisme sosial merupakan sebuah paham untuk bisa menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Nomor 4, pluralisme ilmu pengetahuan. Pluralisme ilmu pengetahuan merupakan sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu nomor 5 adalah pluralisme media. Pluralisme media merupakan keberagaman teknologi untuk bisa membantu manusia melakukan komunikasi, baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Pluralisme berasal dari dua kata, plural yang memiliki arti beragam dan isme yang memiliki arti paham. Dari dua kata tersebut menjadikan istilah pluralisme memiliki arti paham atas keberagaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pluralisme memiliki arti sebagai keadaan masyarakat yang majemuk, bersekatan dengan sistem sosial dan politiknya. Selain itu, pluralisme juga berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan menurut Webster Research University Dictionary, pluralisme meliputi dua bentuk yaitu hasil atau keadaan menjadi plural dan keadaan seorang pluralis yang memiliki lebih dari satu keyakinan. Secara umum,
Pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Tersebut korporativisme adalah sistem organisasi ekonomi, politik, atau sosial yang melibatkan asosiasi masyarakat ke dalam beberapa kelompok korporat seperti afiliasi, pertanian, bisnis, etika, buruh, militer, patronase atau ilmiah, berlandaskan kepentingan bersama. Korporat secara teoris didasarkan pada penafsiran suatu komunitas sebagai sebuah badan organik. Istilah korporatisme berasal dari kata Latin yaitu corp yang berarti badan. Salah satu jenis utama korporatisme adalah triparitisme ekonomi yang melibatkan negosiasi antara kelompok kepentingan bisnis, buruh, dan negara untuk menetapkan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, kelompok kepentingan juga disebut kelompok kepentingan khusus, kelompok advokasi, atau kelompok penekan. Setiap perkumpulan individu atau organisasi biasanya diorganisir secara formal yang berdasarkan satu atau lebih keprihatinan bersama, berupaya mempengaruhi masyarakat terhadap kebijakan yang menguntungkannya. Semua kelompok kepentingan mempunyai keinginan sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri atau tujuan mereka. Sasarannya bisa berupa kebijakan yang hanya menguntungkan anggota atau satu segmen masyarakat. Contohnya, misal subsidi pemerintah untuk petani atau kebijakan yang memajukan tujuan publik yang lebih luas. Contoh misalnya meningkatkan kualitas udara dan polusi. Mereka berupaya mencapai tujuan mereka dengan lebih, yaitu dengan mencoba memberikan tekanan pada pembuatan kebijakan agar mendapatkan hasil kebijakan yang menguntungkan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. See you.